tadi tentang video itu mengapresiasi kepada polisi. Memang polisi kadang-kadang kita salah persepsi. Orang nahi mungkar itu banyak musuhnya memang. Kalau amar ma'ruf banyak temennya. Nah ini banyak orang salah persepsi pada polisi. Cukup baik sekali karena tadi orang mencuri itu bukan memperkaya diri. Bukan karena jahat tapi karena lapar. Dulu masa Sayyidina Umar zaman paceklik pernah terjadi seperti itu. Kalau dia ngambilnya untuk menghidupi dirinya agar dirinya tidak meninggal gara-gara kelaparan. Dan kita tahu orang seperti segera kita tolong orang itu. Dikasih langsung beras, dikasih langsung kebutuhannya. Karena punya anak dan kebutuhan dia. Tapi jangan sampai mencuri untuk memperkaya diri. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu kita boleh mengambilnya hanya sekedar kebutuhannya saja. Jangan sampai melebihi dari kadar kebutuhannya. Maka seperti tadi itu bukan jahat. Tapi orang membela, menjaga agar dirinya tetap bisa survive, bisa hidup dan mempertahankan hidup bukan karena memperkaya diri. Seperti itu perlu kita tolong. Dan kita harus peduli kepada tetangga kita. Jangan sampai kita nggak mau tahu ya. Sekarang harus kita, media sosial kita nyapa sama teman-teman. Gimana Anda? Jangan-jangan dia kena COVID kan gitu. Kita sapa lagi dia. Kan nggak tahu. Ketemu ya. Nah, lama nggak ketemu. Kita jarang ketemu kan. Nah oleh karena itu kita harus sering nyapa. Barangkali dia ada kesusahan ketika disapa dia ngeluh. Kemarin saya nyapa teman tiba-tiba bilang, Pak saya nggak ada beras. Bisa nggak kita dibantu untuk beli beras? Ya kita kirim sekedarnya. Jadi kalau nggak nyapa dia nggak berani ngomong duluan gitu loh. Berarti itu yang tadi Kiai ajarin juga ya, jangan sampai kita ngasih sesuatu yang merendahkan orang itu. Tiba-tiba Kiai lagi nyapa orang itu ternyata butuh sesuatu ya, Masya Allah. Jadi merasa dia, oh berarti saya ngomong kepada dia tidak merasa sungkan karena dia yang nyapa duluan. Jadi kita harus sering nyapa kepada teman-teman sebelah karena ya fisik kita nggak jumpa, tapi solidaritas kita berkenaan dengan kohesivitas kita dipererat di antara kita. Hati kita juga semakin dekat. Semakin dekat. Masya Allah. Jauh di mata, dekat di hati. Dekat, habis. Ya, sama dengan jamaah yang di rumah. Ya. Kan gak bisa kesini Gak bisa karena kesini, physical biasanya kan distancing. ada ya. Jadi lebih dekat di hati lagi. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita karena semakin banyak lagi yang harus kita gali nih. Semakin banyak lagi ilmu yang harus kita pelajari. Ini contohnya sekarang nih. Ada mungkin kondisi sekarang ini menyebabkan banyak kriminalitas yang terjadi. Iya. Contohnya yang mungkin tadi yang malah mendapatkan hadiah. Nah ini ada lagi tapi bukan dapat hadiah. Hadiahnya lain. Hadiahnya lain. Hadiahnya lain. Apa adanya. biar penasaran lihat tayangannya aja ya. Yuk langsung kita lihat tayangannya jamaah. Agak pakai. Nampak ini Pak Ros. Kampung ini enggak? Biasa. Baju ya sudah kerja. Pencuri ini dia melihat korbannya tertidur, jadi pas HP-nya dilepas, langsung datang si pencuri ini mengambil HP-nya. Jadi sementara ibu yang jadi korban ini tertidur, jadi tidak merasakan bahwa HP terhilang. Nah, tapi saya sempat melihat secara langsung kejadian, makanya saya tangkap langsung juga. Setelah itu saya bawa ke kantor lurah, diamankan di kantor lurah, malah minta air minum lari, kabur lagi. Nah, ditangkaplah sama masyarakat lagi. Nah, inilah katanya warga berulang kali barulah seperti ini. COVID-19 ini bisa dibilang selain menyerang kesehatan juga menyerang perekonomian banyak orang. Makanya timbullah banyak kriminalitas yang terjadi. Mungkin alasannya untuk hidup keluarganya, hidup dirinya sendiri juga atau menyambung hidupnya dia gitu kan. Nah yang terjadi sekarang adalah bagaimana nih dalam pandangan Islam terhadap masyarakat yang terpaksa mencuri dikarenakan tuntutan ekonomi. Bagaimana kasusnya kalau seperti itu Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutan ekonominya dulu seperti apa nih? Kalau ukuran Nabi yang di awal tadi kita sebutkan kan yang penting dia bisa makan hari itu. Ya, mungkin ini untuk bertahan hidup. Bertahan hidup, kalau dia tidak makan dengan mencuri maka dia akan meninggal dunia. Maka seperti ini pernah terjadi, tadi disampaikan sama Pak Kiai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada saat itu ada seorang yakni pembantu daripada Hatib bin Abi Balta'ah dilaporkan bahwa dia mencuri.
Ketika dia mencuri, setelah dia mencuri dilaporkan kepada khalifah, maka diminta untuk diberikan hukum kisos untuk potong tangannya gitu kan. Maka khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah datang melihat kondisinya. Lalu ketika melihat kondisinya kata Sayyidina Umar, lepaskan mereka, justru saya akan melepaskannya. Dan kamu anaknya Hatib, datanglah ke pemilik unta tersebut dan kau bayar untanya 2 kali lipat daripada apa yang dicurinya. Dan pembantumu saya bebaskan daripada hukum kisos. Kenapa begitu? Karena saya melihat mereka terpaksa melakukannya karena bapakmu pelit sama mereka. Karena dia terpaksa melakukannya karena bapakmu pelit ketika dia bekerja untuk bapakmu. Jadi dia terpaksa untuk makan dia sendiri, bukan karena untuk gaya hidupnya, bukan untuk berfoya-foya karena hasil mencurinya. Maka dari itu kita saling membantu. Pak Kiai tadi sudah menyampaikan, Ustadz Maulana sudah menyampaikan bahwa saatnya lah kita saling membantu satu sama lain. Kalaupun ada mungkin kejadian seperti ini terulang lagi, janganlah main hakim sendiri. Ketika ada mungkin kita lihat anak kecil yang melakukan hal ini, bisa diberikan efek jerah, tapi janganlah sampai dia dipukulin apa segala macamnya. Atau yang biasa kan orang kita kan kadang-kadang begitu, apalagi di Sulawesi lagi ini. Main hakim sendiri ya. Ini juga ibu-ibu, kenapa pergi main HP di teras baru ketiduran? Dia sendiri yang mengundang Iya, ya. karena kan kejahatan itu Bu, mungkin ini anak-anak tidak ada niatnya. Tapi pas lewat, lumayan tuh Kesempatannya HP, ada nih. kesempatan. Ini kan ibu-ibu pergi selfie-selfie di teras rumahnya, pergi mungkin live Instagram di teras rumahnya, Ketiduran lagi, ketiduran ya Allah. jatuh HP-nya. Itu anak lewat diambil lah. Jadi hati-hatilah, janganlah sampai hal-hal seperti ini membuat kita lengah. Karena kejahatan bukan hanya karena ada niat ya, sering sekali kita dengarkan kalimat ini, tapi juga karena ada kesempatan. Kalau dalam Islam untuk menyelamatkan nyawa seseorang, jangankan mencuri, sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun boleh untuk dimakan untuk menyambung hidup, bukan untuk nikmat ya. Contoh orang dalam hutan tersesat, adanya cuma daging babi misalnya, maka dia boleh untuk memakannya hanya untuk menyambung hidup, Menyambung tapi bukan untuk menikmatinya, dibikin sate lah, dibikin soto lah, enggak, bukan itu untuk menyambung hidup doang. Berarti memang dalam Islam sendiri hukuman itu ada tapi hanya untuk membuat efek jerah itu ya. Ustaz? Faman turra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih. Kata surah Al-Baqarah ayat 173, orang yang terpaksa melakukannya dan tidak sengaja melakukannya itu tidak ada dosa bagi mereka. Masya Allah, semoga kita semua terhindar dari itu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatunya mencari caranya dengan cara yang halal ya. Betul. Masya Allah, kita belajar lagi hari ini jamaah. Semakin dalam lagi dan semakin lagi ini ada video.